Saudara-saudari yang terkasih, Allah menawarkan berbagai jalan kehidupan kepada kita agar kita sehat secara badani dan selamat secara rohani. Dalam kacamata iman, Allah memanggil kita untuk menjalani kehidupan tertentu, dan kita memilih jalan yang paling sesuai dengan kita dan untuk memenuhi kehendak Allah. Allah tahu mana yang paling sesuai, maka Ia tawarkan, maka kita menjawabnya. Kalau kita menolaknya, Allah menawarkan yang lain yang menurut Allah sesuai untuk kita. Orang bisa memilih hidup berkeluarga, hidup sendirian, atau menjalani hidup bakti seperti para rohaniwan, biarawan, dan biarawati. Mana kehidupan yang paling membahagiakan? Seharusnya apapun yang dipilihnya, kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah, akan membawa sukacita dan membuat bahagia, hingga diri sehat dan selamat secara lahir dan batin. Pilihan yang dijalankan dengan sukarela dan sepenuh hati itulah yang terbaik, yang membuat diri bahagia. Sebagaimana Maria dalam Injil hari ini memilih mendengarkan Yesus dengan sukacita dan penuh syukur, sebagai suatu kesempatan rahmat luar biasa untuk mendengarkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernah dulu lama sekali ada seorang ibu berkata kepada saya, "Pastor, betapa bahagia menjadi suster. Ia punya anak dan berkeluarga. Kalau tahu hidup begini, berkeluarga ini seperti ini, lebih baik dulu saya jadi suster." Ada dari ibu-ibu yang berpikir seperti itu? Sebaliknya saya menjawab, "Bu, tapi ada juga," saya bilang, "suster yang berkata kepada saya berkeluh kesah, daripada hidup di biara seperti ini, lebih baik saya menjadi ibu keluarga, kawin di sana." Jadi mana yang membahagiakan? Jadi suster atau hidup berkeluarga? Demikian juga pernah seorang bapak datang, "Bapak Uskup, senang sekali melihat para pastor, sepertinya bahagia, tidak ada beban." Seperti kita punya beban. Saya jadi kepingin jadi pastor, tapi terlambat sudah berkeluarga. Sebaliknya ada frater tingkat tinggi yang sedang mengalami krisis berkata, karena melihat kehidupan berkeluarga lebih membahagiakan daripada kehidupan iman kelak, ia berkata, "Aduh, saya mau keluar aja, lebih baik jadi hidup berkeluarga, tampak lebih bahagia." Jadi mana yang lebih membahagiakan? Ilustrasi-ilustrasi tersebut mau menggambarkan orang tak bahagia dalam pilihannya, tapi melihat kehidupan lain yang bukan dirinya sebagai sesuatu yang ingin dijalani. Bukankah lebih baik menekuni pilihannya dan menjalani dengan sungguh panggilannya? Bukankah bukan berkeluh kesah atau khawatir akan banyak hal yang dilakukan orang lain dan meminta orang lain menjalani hidup kita, tapi bagaimana kita fokus dan bersukacita dengan apa yang sudah kita jalani dan kita alami sekarang? Saat Yesus berkunjung, Marta dan Maria memilih cara masing-masing untuk menyenangkan Yesus. Marta memilih cara bekerja untuk memenuhi apa yang kira-kiranya dibutuhkan Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem, dengan memberi makan dan minum supaya segar jasmaninya. Sedangkan Maria mengambil jalan untuk menemani dan mendengarkan Yesus, agar Yesus mengatakan sesuatu apa yang perlu untuk dirinya, untuk Maria dalam perjalanan menuju Yesus, dan juga menemani, diteguhkan oleh kehadiran Maria sehingga meneguhkan apa yang dibutuhkan sebagai kekuatan spiritual juga kekuatan rohani dalam melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem. Adegan ini berlangsung baik sampai Marta menyatakan kekhawatirannya, yaitu ketidakpuasan akan apa yang dilakukannya. Maka ia mulai menyesali diri. Kenapa saya bekerja? Kenapa saya melayani ini? Tidak seperti Maria. Kenapa Maria begitu? Jadi menyesali diri dan atas apa yang dipilihnya, tak bahagia dengan apa yang dijalaninya.
lalu mulai mencaci Maria, dan bahkan mulai mendikte Tuhan untuk menyuruh Maria menolong dirinya. Disitulah Yesus dengan penuh kasih sayang menyadarkan Marta. Marta, Marta. Kalau dalam kitab suci ada dua kata, itu adalah kata-kata teguran yang serius untuk menyadarkan, untuk manggil. Seperti Samuel, Samuel, Samuel dalam panggilan. Seperti Saulus dua kali, Saulus, Saulus, untuk menyadarkan. Demikian juga Marta, Marta, untuk menyadarkan. Bisa jadi hari ini juga kita dipanggil ya. Tidak harus namanya Marta, bisa juga Maria, Maria, Maria. Bisa juga namanya Anton, 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 supaya sadar gitu ya. Itu bisa gitu ya. Ya, nama saudara aja sebutkan satu-satu. Disebutkan oleh Yesus gitu ya. Kaget Marta ya. Mengapa seolah-olah Yesus berkata, "Mengapa kamu tidak bahagia dengan apa yang dilakukan? Bukankah apa yang kamu jalankan itu baik, bagus? Ya. Seharusnya kamu bekerja karena melayani aku. Di mana aku hadir dalam hatimu? Mana pikiranmu? Ternyata tidak. Dan itulah yang membuat kamu bahagia. Seakan-akan kamu bekerja melayani aku," kata Yesus, "tetapi hati pikiranmu pada dirimu sendiri. Dan disitulah masalahnya yang membuat kamu bahagia." Lihat Maria. Dia bahagia. Karena apa? Hati, budi, dan energi tertuju padaku, mendengarkan, puas dengan apa yang ia jalankan. Tidak mengomentari pekerjaan kamu, tidak juga meminta kamu untuk menjadi seperti dia. Yesus kiranya mau menyatakan bahwa baik aktif bekerja maupun kontemplatif berdoa, arahkanlah hati, budi, dan energi pada Tuhan hingga dapat menikmati jalan hidup yang dipilih dan apa yang sedang dilakukannya. Untuk itulah Maria dikatakan telah memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya. Duduk diam mengarahkan hati mendengarkan Yesus yang sesungguhnya menjadi dasar untuk melayani Yesus dengan cara apapun sehingga tetap hati, budi, dan energi tertuju kepada Tuhan. Dan itulah yang akan membuat kita bahagia dan sukacita. Lihatlah dalam bacaan kedua. Paulus mengatakan, "Aku bersukacita dalam pelayanan ini dan mengalami penderitaan yang melengkapi penderitaan yang Kristus jalankan." Paulus mengatakan, "Bersyukur aku telah menjadi pelayan sesuai dengan kehendak Tuhan yang dipercayakan kepadaku." Bahagia. Paulus menderita bahagia. Tidak Paulus berkata, "Aduh enak ya jadi mereka yang tidak menderita." Tidak. Paulus senang saja. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang menjadi akar kita tidak bahagia. Bisa jadi seorang kaya berkata, "Aduh, lihat orang-orang di jalanan itu ya, pemulung, anak-anak dan orang ayah ibu berkumpul, sedangkan dia kesepian ya. Anak-anak pergi sudah besar, makan sendiri, ngajak pasangan hidup sibuk masing-masing." Demikian orang miskin tuh, enak ya jadi orang kaya, lihat naik mobil gitu ya. Dan itulah yang membuat kita tidak bahagia dengan. Demikian juga seorang ketua dalam suatu organisasi, enak jadi anggota ya. Diam saja, tinggal jalan. Tapi sebaiknya anggota, enak ya jadi ketua, bisanya ngatur. Lalu mana yang membahagiakan ya? Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa tak bahagia dengan hidup yang kita jalani sekarang ini, dengan pekerjaan yang kita pilih dan pelayanan yang kita lakukan, kalau tak mengarahkan hati dan budi pada Tuhan, tetapi fokus pada diri sendiri dan mengasihani diri sendiri, malah berkeluh kesah, mulai menyesali diri dan mulai mencaci maki sesama, serta bahkan mendikte Tuhan untuk menyuruh orang lain merasakan beban hidup kita dan mengalami apa yang sekarang kita alami. Sebaliknya, kita akan bersukacita kalau kita bersyukur atas apa yang kita jalani sebagai jawaban atas pada panggilan Tuhan dan persembahan tulus bagi Tuhan dengan selalu mengarahkan hati, budi, energi untuk mendengarkan Tuhan, hingga dengan penuh sukacita kita melaksanakan jalan hidup, karya, pekerjaan,
dan pelayanan yang telah kita pilih sesuai dengan kehendak Allah. Disitulah kita memilih dan menjalani apa yang terbaik bagi kita, yang tidak akan diambil dari kita, sesuai dengan pilihan dan panggilan Tuhan. Mari kita nikmati kehidupan yang telah kita jalani, pekerjaan yang telah kita pilih, pelayanan yang sedang kita lakukan, dan kehidupan sekarang ini dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan menjadi lebih baik, sehingga kita mengalami hidup sehat secara badani dan selamat secara rohani.